Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas Sistem Instrumentasi RC akan mempresentasikan terkait laporan dari sistem pendingin mini sederhana berbasis microcontroller ESP8266 dengan tampilan Android aplikasi IoT. Nah, pada kelompok 1 ini terdiri dari beberapa rekan. Yang pertama ada Egy Dea Savitri dengan NIM 119130031, Femina 1191313, Fitko Sumbantoruan 118130030, P. Andika Sinaga 119130049, dan juga ada Rehan Salim Maulana 119130070. Nah, untuk outline pada hari ini kita akan membahas terkait pendahuluan, metodologi yang digunakan, pembahasan, dan juga kesimpulan dari sistem pendingin ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja ke bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Rehan Salim. Baik, di sini masuk ke bagian pendahuluan. Jadi di bagian pendahuluan itu di Indonesia sendiri terdapat suhu yang cukup panas. Maka dari itu dibutuhkanlah suhu yang panas ini memasuki musim kemarau sehingga minuman dingin dapat menjadi pilihan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, dengan minuman dingin ini dapat dibuat dengan cara memasukkannya ke dalam kulkas. Jadi di sini muncullah sebuah ide. Jadi digunakan untuk membuat kulkas ini muncullah sebuah ide untuk membuat kulkas yang sebagai media untuk mendinginkan minuman. Kulkas yang banyak kita temui di pasaran memiliki ukuran yang besar dan sulit dibawa. Jika ingin dibawa untuk perjalanan jauh, oleh karena itu muncullah inovasi terkait pembuatan kulkas mini yang dikemas sedemikian rupa agar mudah untuk dibawa. Selain itu, sistem pendingin pada kulkas umumnya masih menggunakan zat payan atau CFC yang dapat merusak lingkungan serta mahal. Kulkas alternatif yang dikembangkan ini dirancang menggunakan peltier sebagai komponen utama untuk mendinginkannya. Penggunaan komponen ini tidak perlu menggunakan biaya yang mahal dan ramah lingkungan. Sehingga pada tugas besar sistem implementasi kali ini difokuskan pada pembuatan kulkas ramah lingkungan dengan judul Sistem Pendingin Mini Sederhana berbasis microcontroller ESP8266 dengan tampilan Android pada aplikasi IoT. Baik, masuk di sini yaitu pada pertama ada batasan masalahnya. Nah, yang pertama itu menggunakan microcontroller Arduino R3 dan ESP8266. Yang kedua itu menggunakan sumber pendingin berupa peltier atau thermoelectric cooler. Yang ketiga menggunakan power supply 12 volt dan yang keempat menggunakan sensor suhu DS1820B. Adapun tujuan pada pembuatan tugas besar kali ini yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui perancangan sistem pendingin mini sederhana berbasis IoT. Yang kedua, mengetahui perancangan sistem pendingin mini sederhana berbasis IoT. Dan yang ketiga, dapat membuat sistem pendinginan mini sederhana menggunakan peltier berbasis IoT. Lanjut, di sini ada metode penelitiannya. Metode penelitian sendiri menggunakan perancangan konsep dasar yang merupakan perancangan konsep terkait sistem pendingin sederhana yang akan dibuat pada kali ini, yaitu berupa alat pendingin kulkas mini sederhana. Dilanjutkan dengan studi literatur, yaitu dengan pencarian informasi dan referensi yang diperlukan dalam penyelesaian proyek pada kali ini. Studi literatur sendiri diperoleh dari website ataupun jurnal-jurnal yang sudah dibaca sebelumnya. Lalu tahap finishing-nya itu pembuatan alat atau pengaplikasian alat. Lanjut ke metodologi. Di sini terdapat alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan kulkas mini sederhana kali ini. Yang pertama itu pada bagian kanan terdapat Arduino Uno R3. Arduino sendiri merupakan sebuah platform yang bersifat open source. Arduino merupakan kombinasi antara hardware, bahasa pemrograman, dan IDE atau Integrated Development. Integrated Development sendiri merupakan suatu software yang memiliki fungsi untuk menulis program, menyimpan, dan mengunggah ke memori microcontroller yang akan digunakan untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu. Secara umum, Arduino terdiri dari dua bagian, yaitu hardware dan juga komponen yang merupakan sebagai software. Arduino meliputi IDE yang digunakan untuk menulis program, driver dengan koneksi pada komputer. Contoh program dan library dapat dikembangkan sedemikian rupa untuk melakukan sebuah fungsi tertentu.
Spesifikasi dari Arduino E3 sendiri yaitu microcontrollernya menggunakan Atmega 328, memiliki tegangan 5 volt, tegangan input optimalnya antara 7 sampai 12 volt, sedangkan tegangan input maksimalnya itu 12 volt. Sementara digital input dan output-nya ada 14 pin yang meliputi 6 output untuk pin PWM. Analog inputnya sendiri terdiri dari 6 pin. Serta arus DC untuk tegangan 3,3 voltnya yaitu sebesar 50 mA. Dilanjutkan dengan arus DC pada input dan output setiap pinnya itu ada 40 mA. Lalu ada flash memory 32 KB untuk 0,5 KB-nya untuk bootloader. Lalu di bagian berikutnya ada EEPROM yang memiliki berat sekitar 1 KB. Ada SRAM yang memiliki berat sekitar 2 KB dan juga clock speed-nya berkisar antara 16 MHz. Lalu lanjut di sebelahnya ada plastik aluminium foil yang digunakan sebagai pembuatan pada sasis. Pada alat bahan berikutnya ada kotak box styrofoam yang digunakan untuk media sasis, yang dimana di dalamnya berfungsi untuk meletakkan minuman yang akan diujikan pada percobaan kali ini. Dilanjutkan di sebelahnya ada soket untuk NOT MCU SP8266. Di sini NOT MCU merupakan sebuah papan pengembang produk Internet of Things atau IoT yang berbasis firmware, LUA, dan sistem on-chip atau SoC ESP8266. ESP8266 sendiri memiliki chip Wi-Fi dengan protokol stack TCP atau IP yang lengkap. Dengan NOT MCU dapat dianalogikan sebagai board Arduino-nya ESP8266. Program ESP8266 sedikit merepotkan karena diperlukan beberapa teknik yang timbul sebagai tambahan untuk modul USB untuk memasukkan serial mengunduh program. Namun pada NOT MCU ini di dalamnya sendiri sudah terpaket ke dalam sebuah board yang kompak dengan fitur-fitur lainnya, seperti microcontroller yang memiliki kapabilitas lengkap dengan Wi-Fi dan juga chip USB dengan serial. Pada tugas besar kali ini, kita menggunakan NOT MCU dengan alasan yakni karena memudahkan di programnya komponen ini dan memiliki pin input dan output yang memadai, dan dapat mengakses jaringan internet untuk mengirim dan mengambil data melalui koneksi Wi-Fi dengan spesifikasi komponen sebagai berikut. Pada NOT MCU ESP8266 ini memiliki 10 port pin, memiliki fungsionalitas PWM, memiliki antarmuka L2C atau SPI, memiliki antarmuka OF, memiliki salah satu bentuk ADC. Dilanjutkan dengan untuk tegangan kerja dari ESP8266 sendiri menggunakan standar tegangan 3,3 volt agar bisa berfungsi dengan optimal. Tidak seperti microcontroller ATL lainnya, sebagian besar board Arduino yang memiliki tegangan input yaitu sebesar 5 volt. Lanjut ke komponen berikutnya yaitu ada power supply. Ya, power supply atau catu daya merupakan suatu rangkaian elektronika yang mengubah arus listrik bolak-balik menjadi arus listrik searah atau DC. Power supply atau catu daya menjadi bagian yang penting dalam elektronika karena berfungsi sebagai pensuplai daya agar rangkaian dapat berjalan dengan lancar. Sumber tegangan arus DC juga dapat diperoleh dari baterai. Dengan menggunakan baterai, ditawarkan sumber tegangan DC yang stabil dan portable. Namun sumber tegangan dari baterai bisa mengalami kekosongan karena di dalamnya harus dilakukan pengecasan atau pengisian ulang. Tegangan yang tersedia dari satu sumber tegangan yang ada biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu di sini digunakan power supply untuk mengoptimalkan kerja dari serangkaian rangkaian elektronika yang kita buat pada tugas besar kali ini. Lanjut berikutnya ada komponen heatsink atau seperti pada kipas yang terdapat pada CPU komputer. Heatsink adalah logam dengan desain khusus yang dapat terbuat dari aluminium atau tembaga. Biasanya merupakan kombinasi antara material logam dan tembaga. Berfungsi untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor. Lalu kemudian komponen ini biasanya dimanfaatkan pada CPU komputer untuk menyerap panas agar tidak terjadi overheat. Lanjut berikutnya ada sensor.
sensor DS18B20 yang merupakan sensor tahan air atau waterproof. Sensor ini merupakan pengukur temperatur atau suhu yang dapat dihubungkan dengan microcontroller suhu DS18B20. Lalu, membutuhkan, satu pin jalur data komunikasi yang setiap sensor memiliki, serial 64 bit rangkaian. Hal tersebut sangat berguna untuk logging atau data pada proyek pengontrolan suhu yang dilakukan pada praktikum atau tugas besar kali ini. DS18B20 adalah sensor yang bagus karena murah, akurat, dan sangat mudah digunakan. DS18B20 adalah sensor yang bagus karena menggunakan konfigurasi dan pembacaan dikirim melalui antarmuka atau on-wire. OR yang dibutuhkan juga bisa membaca dengan menulis, melakukan konversi suhu yang diturunkan dari jalur data itu sendiri. Berdasarkan keterangan dari datasheet, sensor ini memiliki rentangan pengukuran suhu mulai dari -55 derajat Celcius sampai dengan plus 125 derajat Celcius, yang artinya bisa digunakan untuk mengukur suhu dalam keadaan ekstrim. Lanjut, komponen berikutnya ada modul relay. Modul relay sendiri adalah bentuk sakral yang dioperasikan secara elektrik yang memungkinkan untuk menghidupkan atau mematikan sirkuit dengan menggunakan voltase atau arus yang lebih tinggi. Tidak ada hubungan dengan rangkaian tegangan rendah yang dioperasikan oleh NAT MCU, maka modul relay akan melindungi setiap rangkaian satu sama lain. Setiap saluran modul memiliki 3 koneksi yang bernama NC, COM, dan NO. Bagian NC dan NO relay digunakan untuk menghubungkan sumber listrik dengan terminal SPO. Jenis kontak yang digunakan ialah anomaly close atau rangkaian tertutup. Sehingga pada kondisi arus normal, sumber ke SPO tertutup. Sedangkan pada arus yang stabil, maka kontak akan otomatis diputuskan atau beralih fungsi menjadi rangkaian anomaly open. Lanjut ke komponen berikutnya. Di sini di sudut kiri bawah ada peltier. Peltier sendiri merupakan pendingin termoelektrik atau pendingin yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi kalor dengan menggunakan efek termoelektrik. Jenis efek termoelektrik pada pendingin termoelektrik adalah efek peltier. Komponen pendingin termoelektrik hanya terdiri dari penyerap panas dan pembuang panas. Maka di sini peltier yang kami gunakan itu berfungsi sebagai pembuang panas ke luar ruangan suhu agar dapat menurunkan suhu yang ada di dalam box agar minuman yang dipakai menjadi lebih dingin. Peltier bukanlah alat, tapi merupakan sebuah efek atau sebutan yang banyak digunakan di dalam dunia termoelektrik. Sedangkan komponen yang utamanya sendiri adalah TSC atau yang bisa disebut dengan thermoelectric cooler. Lanjut berikutnya ada breadboard yang digunakan untuk merangkai rangkaian yang akan dibuat pada tugas besar kali ini. Lalu di sebelah kanannya ada thermometer yang digunakan untuk pengecekan suhu yang merupakan termometer raksa. Di sebelah sudut kiri atas ada merupakan liquid crystal display atau LCD. LCD sendiri merupakan perangkat yang berfungsi sebagai media penampil dengan memanfaatkan kristal cair sebagai objek penampil utama. LCD tentunya sudah sangat banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti media elektronik, televisi, kalkulator, komputer, ataupun perangkat elektronika lainnya. Di sini kami menggunakan LCD dengan karakter display 16x2 dengan bantuan modul L2C. LCD yang digunakan adalah merupakan memperhemat penggunaan pin Arduino yang digunakan. Contohnya saja menggunakan modul L2C, maka akan diperlukan 4 buah pin Arduino, yaitu STA, pin SDA, dan pin VCC yang disambungkan dengan ground. Lanjut, di sebelah kanannya sendiri terdapat kipas atau fan yang digunakan untuk pendingin yang ada di dalam box. Yang sebelahnya ada kabel jumper yang merupakan ada 2 jenis kabel jumper, ada male to male dan male to female. Di sini digunakan untuk menyambungkan rangkaian yang akan dirangkai pada breadboard. Pada bagian kanan atas ini merupakan subjek untuk percobaan kali ini, yaitu minuman teh panca. Di sini minuman teh panca tadi merupakan subjek yang akan diukur suhunya dari suhu normal sehingga sampai dengan suhu kerendahan suhu yang ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.
Baiklah, selanjutnya untuk prinsip kerja dari tugas yang diberikan ini, dengan memanfaatkan TEC atau peltier yang digunakan sebagai komponen utama sistem pendinginan suhu, setelah mengalirkan sumber tegangan sebagai inputan, maka peltier akan bekerja dengan sistem salah satu sisi peltier akan dingin dan sebaliknya sisi peltier yang lain akan menghasilkan panas. Kemudian, sisi dingin akan mendinginkan ruang pendingin yang telah kami rancang berupa box form yang di dalamnya terdapat minuman. Di sini, minuman yang kami gunakan sebagai pengujian ialah air mineral kemasan. Sementara itu, panas dari sisi lain akan dibuang dengan memanfaatkan kipas sebagai pembuang panas keluar box form. Setelah itu, sensor suhu akan mengukur temperatur pada box ruang pendingin dan hasilnya akan dikirim ke microcontroller. Selanjutnya, microcontroller mengubah hasil yang diperoleh tersebut ke dalam bentuk data digital yang nantinya akan diteruskan ke smartphone atau LCD melalui aplikasi IoT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran diagram blok yang ada pada percobaan kali ini. Di sini kita menggunakan Arduino Uno R3 yang dihubungkan di tegangan inputnya 5 volt, yang juga terhubung dengan sensor DS18B20, dan terhubung dengan relay. Yang selanjutnya, yang relay ini terhubung dengan peltier sebagai alat untuk mengubah energi listrik menjadi kalor, yang dimana nanti TEC atau peltier ini akan mendinginkan dari ruang pendingin itu sehingga minuman yang dimasukkan ini akan berubah suhunya. Di sini kita juga menghubungkan Arduino ini ke IoT node MCU ESP8266 yang selanjutnya SP ini juga akan memberikan sinyal kepada LCD, memberikan data kepada LCD sehingga nanti akan muncul untuk tampilan suhunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk diagram alir pengukuran kerja sistem pada perancangan kali ini. Di sini kita akan memulai sistemnya dengan pembacaan pin Arduino Uno R3. Ketika sistemnya ini tidak berhasil, itu berarti terjadi error atau alat rusak. Namun, jika pembacaan dan itunya berhasil, proses selanjutnya itu akan ke node MCU ESP8266 yang terhubung dengan TEC atau peltier, di mana ini pengubahan energi listrik tadi menjadi kalor. Yang selanjutnya akan didapatkan suhunya yang dapat dibaca pada liquid crystal display atau LCD dan menghasilkan ruangan yang suhunya akan semakin dingin untuk waktu yang semakin lama. Seperti itu sistemnya berhenti. Selanjutnya untuk diagram alir pemrograman sistem, di sini kita akan memulai sistemnya dengan start, di mana codingan program pada Arduino ini akan berjalan. Jika tidak berjalan, itu berarti ada error atau error dari codingannya. Namun jika codingannya berjalan, maka codingan program pada node MCU ESP8266 ini berjalan, akan selanjutnya disambungkan ke kipas, peltier, dan bahan-bahan lainnya yang lalu dimasukkan air untuk diuji suhunya. Lalu ketika suhunya sudah ada perubahan, maka akan terbaca dan ditampilkan pada LCD. Sekian untuk penjelasan dari diagramnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ray Andika. Kepada Ray, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari percobaan kali ini. Nah, di sini ada kalibrasi sensor DS18B20 dengan termometer raksa. Nah, di sini ada tabel
dari hasil pengukuran yang kami dapat. Nah, di mana di sini pada menit kedua suhu pada termometer raksa itu sekitar 26 derajat Celcius, dan pada sensor DS18B20 sekitar 27 derajat Celcius, dan teganannya itu 2,09. Dan kemudian pada menit keempat pada termometer raksa itu 26 derajat Celcius, pada sensor DS18B20 25 derajat Celcius, dan pada tegangan outputnya itu 2,07 volt. Pada menit ke-6 itu pada termometer raksa 25 derajat Celcius, pada sensor DS18B20 itu 23,5, dan tegangan outputnya itu 2,04 volt. Pada menit ke-8 sekitar 23 pada termometer raksa sekitar 23 derajat Celcius, pada sensor DS18B20 itu 22,5, dan tegangannya itu 20 volt. Pada menit ke-10 itu 22,5, pada sensor DS18B20 itu 21,5, dan tegangannya itu 1,98 volt. Pada menit ke-12 itu 21,5, pada sensor DS18B20 itu 20,5, dan tegangannya itu 1,96. Dan pada menit ke-14 itu pada termometer raksa 20,5 derajat Celcius, pada sensor DS18B20 itu 20 derajat Celcius, dan dengan outputnya itu 1,94 volt. Next. Nah, kemudian pada menit ke-16 itu pada termometer raksa 20 derajat Celcius, pada sensor DS18B20 itu 19,5 derajat Celcius, tegangan outputnya itu 1,91 volt. Pada menit ke-18 itu pada termometer raksa 20 derajat Celcius, pada sensor DS18B20 itu 19 derajat Celcius, tegangannya itu 1,88 volt. Kemudian pada menit ke-20 itu 19,5 derajat Celcius, pada sensor 18B20 itu 18,5, dan tegangannya itu 1,85 volt. Nah, pada menit ke-22 pada termometer raksa 19 derajat Celcius, pada sensor DS18B20 18 derajat Celcius, dan dengan outputnya 1,82 volt. Pada menit ke-24 itu pada termometer raksa 18,5 derajat Celcius, pada sensor DS18B20 itu 18 derajat Celcius, dan tegangan outputnya 1,79 volt. Dan pada menit ke-26 itu pada termometer raksa 18 derajat Celcius, pada sensor DS18B20 17,5 derajat Celcius, dan dengan outputnya 1,75 volt. Pada menit ke-28 pada termometer raksa 18 17,5 derajat Celcius, dan tegangan outputnya itu 1,73 volt. Dan pada menit ke-30 pada termometer raksa 17,5 derajat Celcius, pada sensor DS18B20 itu 17 derajat Celcius, dan tegangan outputnya 1,69 volt. Next. Nah, berikut ini merupakan grafik dari kalibrasi sensor DS18B20 dengan termometer raksa, di mana pada grafik yang berwarna biru itu termometer raksa, grafik yang berwarna oranye itu termometer sensor, dan yang berwarna abu-abu itu errornya. Nah, dapat kita lihat dari sini bahwa apanya itu grafiknya itu menurun. Dapat kita simpulkan bahwa semakin lama dia akan suhunya itu akan semakin rendah. Jadi mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai hubungan tegangan dengan suhu pada tugas besar yang sudah kami kerjakan, di mana setiap 2 menit kami buat perubahannya dan diperhatikan perubahan tegangan dan perubahan suhu. Dan di sini bisa kita lihat bersama bahwa di menit kedua tegangan yang dihasilkan oleh sensor itu 2,09, dan suhu yang ditampilkan sebesar 27,
derajat Celcius. Menit keempat 2,07 volt dan suhunya 25 derajat Celcius. Menit ke-6 ada 20,4 volt dan suhunya 23,5. Menit ke-8 tegangannya 2,00 volt dan suhunya 22,5 derajat Celcius. Dan menit ke-10 besarnya tegangan 1,98 volt untuk suhunya 21,5 derajat Celcius. Pada menit ke-12 tegangannya 1,96 volt dan suhunya 20,5 derajat Celcius. Pada menit ke-14 tegangannya sebesar 1,94 volt dan suhu sebesar 20 derajat Celcius. Slide berikutnya. Oke, ini untuk menit berikutnya. Pada menit ke-16 tegangan yang dihasilkan itu sebesar 1,91 volt, suhunya 19,5 derajat Celcius. Pada menit yang ke-18 1,88 volt, suhu 19 derajat Celcius. Menit ke-20 1,85 volt, suhu 18,5 derajat Celcius. Menit ke-22 tegangan 1,82 volt dan suhunya 18 derajat Celcius. Menit ke-24 tegangan 1,79 volt, suhu 18 derajat Celcius. Menit ke-26 tegangan 1,75 volt dan suhunya 17,5 derajat Celcius. Menit ke-28 tegangannya 1,73 volt dan suhunya 16 derajat Celcius. Dan menit terakhir 30, menit ke-30 tegangannya 1,69 volt dan suhu sebesar 14,5 derajat Celcius. Oke, slide berikutnya. Oke, ini adalah grafik hubungan tegangan dan suhu yang sudah diamati dan dianalisa bahwa bisa kita lihat di sini besarnya tegangan itu sudah dilihat dengan kita bisa lihat melalui persamaan Y sama dengan 0,0378X tambah 1,133. Ini adalah persamaan yang didapatkan melalui percobaan yang sudah dilakukan melalui grafik dan hubungan antara tegangan dan suhu. Oke, sekian. Mungkin dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Selanjutnya untuk penutup ada kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Yang pertama ada kesimpulan berupa perancangan sistem pendingin berbasis IoT ini memiliki bentuk atau desain yang dapat dibawa kemana aja. Sehingga kulkas mini ini tergolong efisien. Yang kedua, sistem pendingin dengan menggunakan PLC ini atau Peltier dapat menurunkan suhu hingga kurang lebih 12 derajat. Yang selanjutnya ada tingkat kesalahan sensor DS18B20 ini seperti yang dijelaskan oleh rekan kami, Re Andika tadi, tidak lebih dari 1,6%. Yang terakhir, semakin kecil suhunya, maka tegangan juga akan semakin rendah. Dapat dilihat pada tabel sebelumnya. Dan juga ada beberapa saran dari kami, berdasarkan tugas besar yang telah dilakukan, kami berharap untuk kedepannya sistem pendingin mini sederhana yang berbasis IoT ini dapat dikemas dalam bentuk yang lebih menarik lagi kemasannya sehingga dapat dikembangkan dan dapat dijual lagi di pasaran. Dan juga yang terakhir menambah sistem kontrol. Jadi kulkas mini ini dapat dikontrol melalui jarak jauh hanya dengan smartphone. Dari mengontrol mau suhunya berapa atau mau penurunannya berapa. Itu adalah kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Dan ini ada beberapa dokumentasi, untuk sisanya ada di laporan untuk lebih detailnya. Ini ada pada proses penempelan atau menggunakan lem dari Peltier ke heatsink-nya, dan ini adalah kemasan dari kulkas mininya, dan ini adalah bagian dalam dari kulkas mininya. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kami harap dengan adanya pemaparan dari kami dapat menambah ilmu dari teman-teman semua. Selanjutnya akan ada pemaparan tentang video simulasi yang akan kami simulasikan secara live atau secara offline. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.
Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas sistem instrumentasi. Dan di sini anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Femina, NIM 1191-31113. Saya Egidya Safitri, NIM 1191-30031. Dan saya Friklas Lumantoruan, NIM 1181-30030. Dan saya Reni Kasinaga, NIM 119130049. Dan juga ada rekan kami, Rehan Salim Maulana, 1191-30070 yang mengikuti tugas ini secara online. Dan di sini kami akan mempresentasikan terkait kulkas mini sederhana kami yang telah kami buat, yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama akan ada penjelasan terkait bahan apa aja yang akan digunakan. Yang kedua terkait rangkaian atau sistem yang akan digunakan. Yang ketiga adalah codingan atau source code yang akan digunakan dalam pembuatan kulkas mini ini. Dan yang terakhir ada simulasi dari kulkas mini ini. Nah, untuk yang pertama akan langsung dijelaskan oleh Bang Fri. Baiklah, saya Friklas Lumantoruan, NIM 1181-330 akan menjelaskan apa saja sih yang ada pada alat-alat yang digunakan untuk kulkas mini yang telah kami buat. Nah, untuk yang pertama di sini ada power supply, besar tegangannya itu sebesar 12 volt, dan ini akan menjadi sumber tegangan yang digunakan untuk menggerakkan kipas pada kulkas mini yang telah kami buat. Nah, di sini ada heatsink sebagai perantara pembuangan panas maupun dingin, dan ini ada di bagian luar dan di bagian dalamnya juga sebagai perantara pengantar dingin maupun panas dari yang diantarkan oleh peltier. Dan di sini kipas untuk menstabilkan suhu yang ada pada heatsink tersebut, kipas tersebut. Oke, mungkin ini ada tampilan dalam pada alat yang sudah kami buat. Ini adalah tampilan dalamnya. Di sini seperti yang saya bilang tadi, kipas ada 4 buah dan di dalam 2, di luarnya ada 2. Di sini ada juga heatsink yang ditaruh di dalam. Ini juga ada 2 buah di dalam untuk mengantarkan suhu dingin yang dibuat oleh peltier. Oke, terima kasih untuk bagian kulkas mininya. Di sini alat-alat atau bahan yang digunakan pada rangkaian untuk mengantarkan atau sistem komunikasi dari IoT pada Android untuk diamati atau dikendalikan suhu yang akan diantarkan melalui sensor. Ini ada sensor sensor digital yang kami gunakan. Di sini ada Arduino Uno, modul Arduino. Di sini ada LCD untuk tampilan suhu yang akan disampaikan oleh sensor nanti. Dan di sini ada modul relay. Ini Node MCU, dan ini adalah breadboard sebagai tempat kaki-kaki rangkaian berada. Setelah itu ini ada kabel USB yang akan digunakan untuk menyambungkan ke laptop sebagai media perantara komunikasi melalui rangkaian ke laptop dan Androidnya nanti. Terima kasih. Baiklah, saya Egidya Safitri di sini akan menerangkan mengenai sistem dari rangkaian pada breadboard yang akan kita gunakan untuk IoT. Di sini saya akan menerangkan yang pertama itu pada breadboard bagian A3. Di sini terdapat VCC yang terhubung ke I2C. Ya, di sini ada I2C-nya terhubung ke bagian A3 pada VCC. Selanjutnya Arduino ke 5 volt di sini. Jadi pada
kabel jumper berwarna ungu ini terhubung ke 5 volt. Selanjutnya di bagian A3 ini ada VCC ke relay. Di sini relay bagian VCC ini. Berikut. Nah, selanjutnya untuk bagian yang A6, di sini A6 itu ada terhubung ke input 2 pada relay. Input 2 pada relay dengan kabel jumper berwarna hitam dengan pada D4 dan D4 pada ESP. Di sini D4 pada ESP. Bisa kita lihat di belakangnya. Selanjutnya untuk bagian A9 pada breadboard, di sini ada Arduino yang terhubung di pin 3 dan input 1 pada relay. Dengan kabel jumper berwarna putih. Selanjutnya untuk bagian A11 di sini ada Arduino ke ground. Di bagian 11 ini kami membuat khusus untuk ground. Jadi ada relay pada yang ke ground juga. Di sini pada kabel jumper warna abu-abu. Ada I2C untuk yang groundnya juga. Dan ada ESP pada bagian groundnya juga di sini. Selanjutnya untuk pada breadboard untuk yang bagian F3 di sini F3 itu ada I2C yang terhubung di bagian SDA di sini nih. I2C pada bagian SDA dengan kabel jumper berwarna merah. Selanjutnya ada Arduino bagian A4 di bagian breadboard F3 dan ada ESP untuk D1-nya di sini D1 dengan kabel jumper berwarna biru nih di sini. Selanjutnya untuk yang F4 ada I2C kepada SCL di sini. SCL kabel jumper yang berwarna oranye. Ada juga Arduino untuk A5 di sini yang bagian A5 kabel jumper berwarna coklat. Dan yang terakhir ada ESP di bagian D2 di sini. Kita bisa lihat kabel jumper berwarna oranye ini ESP di bagian F4. Sekian berikut merupakan rangkaian pada breadboard yang dimana Arduino ini akan kita sambungkan ke laptop. Nih, ini merupakan sambungan ke laptopnya. Dan untuk yang ESP akan tersambung ke laptop juga. Berikut untuk sistem rangkaian IoT-nya. Perkenalkan, nama saya Femina, NIM 1191313. Di sini saya akan menjelaskan terkait source code yang akan digunakan pada tugas kali ini. Pada tugas kali ini kita akan menggunakan dua source code. Yang pertama ada source code yang digunakan untuk menyambungkan ESP8266 atau bagian IoT-nya. Dan yang kedua kita akan ada source code yang digunakan ke Arduino. Dan ini adalah source code yang ke Arduino. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk source code yang ke Arduino. Nah, di sini kita lihat include one wire Dallas temperature.h dan ada liquid crystal underscore I2C.h. Ini adalah library yang digunakan pada source code kali ini. One wire.h dan Dallas temperature.h ini merupakan protokol komunikasi dari sensor DS18B20. Jadi, karena ini terhubung juga ke sensor suhu, maka kita memerlukan dua library ini. Sedangkan untuk liquid crystal I2C.h ini merupakan library yang digunakan untuk ke LCD-nya. Oke, ini untuk sensor yang untuk ke LCD-nya. Di sini untuk source code-nya itu LCD 0x27 16,2. Nah, 16,2 ini adalah LCD yang kami gunakan, yaitu dimensinya 16x2. Nah, ini di sini one wire dan Dallas temperature ini merupakan setup sensornya ya. Setup sensornya ada di komen biar teman-teman bisa membaca juga. Terus di sini ada void setup void dan juga void loop void. Nah, apa sih void itu? Void itu kode yang digunakan untuk membuat fungsi umum pada setiap
programnya. Jadi tujuannya itu biar pemanggilan program itu nggak asal-asalan. Nah, di Arduino IDE sendiri ini wajib ada void setup dan juga ada void loop. Nah, apa sih bedanya void setup sama void loop? Nah, void setup itu digunakan untuk program yang cuma sekali jalan. Jadi cuma kita run langsung dia akan menyala terus atau tidak perlu di refresh berulang-ulang. Nah, di sini yaitu sensor suhu LCD-nya ya. Jadi kita hanya mengaktifkan LCD-nya, lalu LCD-nya itu akan hidup terus. Nah, sedangkan untuk void loop ini untuk program yang akan berjalan terus-menerus selama program ini berjalan gitu, atau selama program ini aktif. Contohnya adalah pengambilan sensor suhu atau pengambilan suhu. Jadi pengambilan suhu ini di sini disetting akan delay. Delay ini untuk menunda selama 2 detik. 2000 ini 2 detik. Nah, di sini juga pada void setup ini kita ngelihat ada serial begin 9600. Nah, serial.begin ini itu menentukan kecepatan dan pengiriman data dari port serial yang digunakan gitu. Dan 1600 ini yaitu baud rate-nya itu sebesar 9600 bps atau bit per second. Oke, itulah untuk source code untuk Arduino-nya. Selanjutnya kita akan ke source code yang digunakan untuk ke SP. Baik, ini merupakan source code yang digunakan untuk ke SP. Di sini ada library yang digunakan ya, ada Blink Simple ini untuk ke aplikasi IoT-nya di HP, Android yang bernama Blink. Terus ada timer, ini untuk timer dan juga tetap seperti tadi ya, karena kita menyambungkan ini ke sensor yaitu one wire dan Dallas temperatur. Selanjutnya ini ada chart untuk menginisialisasi dari penggunaannya, dari auto reason-nya, terus token Blink-nya, terus ini ada SSID atau nama WiFi yang digunakan, terus juga ada password WiFi yang digunakan. Nah, di sini disesuaikan sama WiFi teman-teman. Nah, selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, pada Arduino Uno itu wajib harus ada namanya void setup sama void loop. Nah, pada program kali ini juga ada void setup dan void loop. Nah, di sini diatur untuk di Blink-nya itu timernya itu sebesar 1000 second ya. Jadi akan berubah setiap 1 detik. Oke, itu tadi untuk penjelasan dari source code-nya. Semoga teman-teman mudah memahaminya. Baik, di sini saya Rendika, saya akan menjelaskan cara kerjanya kulkas sederhana ini. Nah, di sini bisa kita lihat suhu awal dari air mineralnya. Kemudian kita masukkan air mineralnya yang suhunya awal tadi 26 derajat ke dalam kulkas mininya. Nah, untuk mengamati suhunya kita masukkan sensor suhunya ke dalam air mineralnya. Kemudian kita tutup kulkas mininya. Nah, kemudian untuk mengecek suhu di dalam kulkas mininya, kita sambungkan adaptor dari Arduino Uno dan tipe MDU-CU. Kemudian setelah itu kita colokkan kulkas mininya. Kita cek apakah sudah hidup. Bisa kita lihat di sini kulkas mininya sudah hidup dan kiosnya juga sudah hidup. Kemudian dapat kita amati di dalam sensornya. Nah, di sini kita bisa lihat suhunya itu sudah mulai turun. Kemudian kita akan tunggu selama 30 menit.
kami sudah menunggu selama 30 menit dan hasil akhirnya itu sekitar 18 derajat Celcius. Nah, kita bisa buka untuk mengukur suhunya menggunakan termometer. Nah, kita gunakan termometer. Nah, di sini bisa kita lihat suhunya itu menggunakan termometer itu 19 derajat Celcius.